perkenalkan, nama saya Esti Nurwanti. Saya merupakan dosen dan ahli gizi dan saat ini juga saya merupakan founder dari aplikasi Gizi Nusantara. Jadi saat puasa kita menahan lapar dan haus sehingga memunculkan banyak perubahan di dalam tubuh, termasuk zat gizi. Hilangnya zat gizi saat puasa ini disebabkan oleh tidak adanya asupan makanan ataupun minuman selama beberapa jam. Jumlah energi rata-rata orang dewasa yaitu sekitar 2100 kilokalori. Kebutuhan selama puasa dan tidak puasa tentunya sama. Yang membedakan adalah pengaturan komposisinya aja. Makanan utama berbuka puasa itu sebesar 35% atau sekitar 735 kilokalori. Nah, itu dilakukan biasanya setelah menunaikan sholat maghrib. Kemudian nanti setelah tarawih kita konsumsi makanan penutup yaitu sebesar 15% atau 315 kalori. Kemudian nanti pada saat sahur kita mengkonsumsi 40% yaitu 840 kalori. Selain asupan makanan, kita juga perlu memperhatikan asupan cairan selama puasa agar tidak dehidrasi yaitu 8 gelas sehari. Kemudian untuk asupan protein terdiri dari beberapa asam amino. Nah, asam amino akan diolah menjadi energi ketika tubuh kekurangan karbohidrat. Sangat penting juga dibutuhkan pada saat berpuasa. Pasalnya, karbohidrat menjadi sumber energi utama yang akan digunakan oleh tubuh untuk menunjang segala aktivitas kita sehari-hari. Nah, kurangnya asupan karbohidrat pada tubuh tentu akan membuat kita merasa lesu dan kurang bertenaga. Kemudian kita juga perlu memperhatikan asupan serat kita. Hal ini disebabkan karena tentunya serat bisa membantu memperlambat proses konversi karbohidrat menjadi gula. Selain itu, serat juga baik untuk menurunkan kadar gula darah dan juga kolesterol, sehingga tubuh akan terjaga kesehatannya. Lemak juga merupakan nutrisi yang hilang dari tubuh ketika kita berpuasa. Nah, lemak juga menjadi nutrisi yang paling dibutuhkan saat puasa meskipun kebutuhannya tidak sebanyak protein atau karbohidrat. Jenis lemak yang kita butuhkan adalah lemak baik atau biasa disebut high density lipoprotein atau HDL. Kemudian kita juga perlu vitamin dan mineral. Jangan lupa sayur dan buah-buahan ya, karena tubuh juga butuh asupan vitamin dan mineral. Kamu juga bisa menutupi santap sahur dengan membuat semangkuk salad buah yang dipadukan dengan yogurt. Ya, yang perlu kita perhatikan agar tetap fit saat Ramadan yaitu yang pertama, jangan lewatkan sahur. Sahur adalah bagian terpenting untuk menambah asupan energi selama seharian kita berpuasa ya, sampai tiba waktunya berbuka. Perhatikan asupan nutrisi seimbang dari karbohidrat kompleks, serat, dan protein. Kita juga bisa mengkonsumsi makanan misalnya beras merah, gandum, atau oat yang membuat kita kenyang lebih lama. Nah, asupan makanan yang mengandung serat tinggi seperti kurma, biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan juga penting. Sedangkan asupan protein kita bisa dapatkan juga dari telur, yogurt, ataupun susu pasteurisasi yang membantu menambah energi sepanjang hari. Oke, selanjutnya yaitu kita harus makan secukupnya. Waktu yang paling dinanti yaitu saat berbuka puasa. Tentunya kalau langsung makan banyak makanan saat berbuka puasa akan membuat perut kembung dan begah. Itu sebabnya makanlah secukupnya dianjurkan saat berbuka puasa agar kita tetap fit. Dan Anda bisa makan secara bertahap, misalnya saat berbuka makanlah makanan yang ringan, kemudian selang beberapa jam kemudian barulah makan yang besar. Dan tentunya kita harus hindari makanan yang berminyak yang dapat meningkatkan resiko kenaikan kolesterol kita dalam tubuh. Oke, yang ketiga adalah mengurangi makanan dan minuman yang manis. Makanan atau minuman yang manis memang penting dikonsumsi saat berbuka untuk menormalkan kadar gula darah. Hanya saja Anda harus memperhatikan porsi makanan atau minuman yang dikonsumsi. Makanan dan minuman manis yang kita konsumsi secara berlebihan selama bulan Ramadan justru akan menyebabkan kenaikan berat badan. Oke, yang keempat adalah tetap berolahraga di bulan Ramadan. Jadi puasa bukan menjadi halangan kita untuk melakukan aktivitas fisik. Kita bisa melakukan olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang setelah berbuka puasa agar tetap fit saat tubuh sudah terpenuhi asupan energinya. Lakukan olahraga 30 menit dengan jalan kaki, bersepeda, jogging, ataupun latihan lain yang sesuai dengan kondisi tubuh kita. Yang kelima, kita tentunya harus memastikan tidur kita cukup dan berkualitas.
Selain makanan dan minuman, tentunya kita juga perlu memperhatikan pola tidur kita. Selama puasa ada perubahan pola tidur. Durasi tidur biasanya lebih singkat. Jadi mengantuk selama puasa bukan hanya disebabkan karena tidak makan atau minum seharian, melainkan kita juga mungkin waktu tidurnya yang kurang cukup. Sehingga minum susu sebelum tidur bisa membuat kita bisa tidur lebih nyenyak. Manfaat ini berasal dari 2 zat dalam susu yang dikenal sebagai melatonin dan triptofan. Oke, selain itu susu juga mengandung sumber karbohidrat yang merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Kandungan lemaknya juga menjadi cadangan energi, sedangkan protein memberikan rasa kenyang yang lebih lama sepanjang malam. Tentunya Ramadan tahun ini menjadi kali ketiga umat muslim di hampir seluruh dunia merasakan berpuasa di tengah pandemi. Oleh karena itu, meningkatkan dan mempertahankan imunitas menjadi hal yang penting agar ibadah puasa bisa berjalan dengan baik dan lancar. Karena susu memiliki beberapa manfaat yang bisa melancarkan puasa. Salah satunya adalah menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh. Karena susu merupakan salah satu asupan yang kandungan nutrisinya memiliki banyak manfaat seperti protein, zinc, vitamin B1, vitamin B2, dan kalsium. Beberapa kandungan nutrisi pada susu juga bermanfaat bagi sistem imun tubuh. Selain itu, dalam susu juga terdapat protein karena susu merupakan salah satu sumber protein yang sangat baik. Umumnya, 1 gelas susu mengandung 8 gram protein. Protein dibutuhkan dalam banyak fungsi vital dalam tubuh. Salah satunya adalah memaksimalkan kerja sistem imun tubuh dalam melawan berbagai infeksi. Oke, selanjutnya yaitu vitamin B1 dan B2. Vitamin B1 ini memainkan peranan penting dalam mengubah karbohidrat menjadi sumber energi. Dan vitamin B2 berperan dalam memproduksi sel darah merah yang merupakan salah satu komponen penting dalam fungsi imun tubuh. Kekurangan vitamin B1 dan vitamin B2 dapat menyebabkan imunitas tubuh melemah, sehingga kuman penyakit dapat lebih mudah menyerang dan menyebabkan infeksi. Kalsium juga merupakan salah satu mineral yang terkandung dalam susu. Kalsium berperan dalam menjaga kesehatan tulang, gigi, dan fungsi tubuh. Itulah daftar kandungan nutrisi susu dan manfaatnya terhadap sistem imun tubuh. Dapat disimpulkan bahwa susu bisa menjadi sumber nutrisi yang baik untuk meningkatkan kerja sistem imun tubuh kita dan baik tentunya untuk dikonsumsi setiap hari. Di samping itu, lengkapi juga dengan kebiasaan hidup sehat yang juga penting dilakukan untuk mendukung kerja sistem imun tubuh, yaitu mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, rutin berolahraga, beristirahat yang cukup, minum air putih yang cukup, dan mengelola stres dengan baik. Nah, kita sebaiknya minum 2 gelas susu setiap hari, yakni segelas susu saat sahur dan segelas susu sebelum tidur. Ada anggapan minum susu saat sahur justru mempercepat pembuangan cairan sehingga lekas haus. Namun, minum susu saat sahur dapat menjadi pelengkap asupan protein. Apalagi saat sahur, seseorang mungkin enggan makan terlalu banyak. Anjuran minum susu saat sahur juga untuk menambah cairan tubuh yang hilang dan membantu memberikan rasa kenyang lebih lama karena kandungan protein di dalamnya. Susu juga mengandung kalsium dan sejumlah vitamin yang diperlukan oleh tubuh, serta membantu memperkuat daya tahan tubuh selama berpuasa. Setelah menjalani ibadah tarawih, kita juga bisa mengkonsumsi susu, tepatnya sebelum pergi tidur. Jadi segelas susu yang diminum pada malam hari akan membantu tidur lebih cepat berkat kandungan asam amino triptofan dan melatonin. Asam aminotriptofan adalah senyawa yang memiliki sifat menenangkan sehingga asam aminotriptofan dapat membantu proses tidur lebih cepat. Selain itu, triptofan juga berperan dalam pelepasan serotonin yang dapat mengatur mood kita, meningkatkan relaksasi tubuh, dan juga turut mempengaruhi produksi hormon melatonin dalam siklus tidur. Terima kasih telah menyaksikan Greenfield Ask the Expert. Nantikan Greenfield Ask the Expert selanjutnya di sosial media Greenfields. Selamat menjalankan ibadah puasa.